sayang banget ini kalau pertandingan behind closed door, soalnya nanti ya nggak ada ini saksi sejarah bagus katanya. Kan kalau Liverpool udah 30 tahun nggak juara. Yeah. Kalau Leeds juga udah lama banget nggak ke Premier League. Banyak kurang setujunya dengan apa yang dikeluarkan pemerintah, apalagi di bidang olahraga. Cuma memang saat ini yang bisa dilakukan pemerintah manapun, nggak cuma Indonesia, apalagi Gubernur Jakarta yang kemarin ngebatalin Persebaya. Memang mereka sedang melakukan tugasnya untuk memastikan keamanan. Itu juga bisa juga dianggap sebagai upaya penyelamatan sepak bola itu sendiri gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi kemudian ketika ini tidak terkendali, mengarah ke ekonomi, mengarah ke hal-hal lain, sosial apa segala macam, kemudian terjadi chaos. Justru kemudian sepak bola tuh nggak ada iya. gitu. Jadi milih mana, mau pertandingan nggak ada penonton atau malah nggak ada sama sekali karena semuanya pada pilek. Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year, karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya Mildan Daru. Dan saya Dex Gleniza. Kali ini kita nggak sendiri, kita kedatangan tamu. Siapa Dex? Kok belum bilang tayang hari Selasa gitu? Oh iya lupa. Ya udahlah, pokoknya itulah ya. Pokoknya itulah. Tayang tiap hari Selasa. Hari ini kita kedatangan siapa Dex? Hari ini kedatangan Renata Melati. Halo. Rere. Panggil Rere Rere. aja. Renata. Jarang dipanggil Renata Melati. Oh iya. Biasanya Renata M Putri. Oh, Renata M Putri. Nah, Rere ini siapa nih Dex? Atau kita suruh perkenalan sendiri aja? Ya, kenal sendiri aja. Dikenalin dong. Udah kenalin. Coba Dex, kan itu teman lo Dex. Teman lu kayak seolah kita gak temenan ya. Jadi Rere ini lulusan German Sport University Cologne. Yes. Dari jurusan apa tadi? Lupa gue. International Sport Development and Politics. Nah, ini kalau Rere ini IPS-nya gitu. Kalau gua mungkin Oh, jadi aku potong dulu. Lu kan master olahraga, sport science. Kalau Rere tadi apa? Gelarnya internasional. Oh, gelarnya MA. MA itu berarti Master of Arts, karena anak IPS kan. Oh, gitu. Kan MSc kan? Nah, MSc ya, benar. Oh, jadi kalau lu tuh keilmuan yang IPA-nya paling gampangnya, kalau si Rere itu IPS-nya. Iya, jadi kayak anak HI-nya olahraga, anak politiknya olahraga. Paling banyak berarti belajar soal apa berarti? Berarti yang hubungannya sama kayak isu sosial apa segala macam. Jadi itu seimbang sih antara sport development yang kayak dilakuin kan sport development ada yang development of sport, development through sport gitu. Jadi kayak ngebahas beda-bedanya itu. Ada yang sport development itu gimana caranya ngebawa sport menuju menuju elit atlet. Ya, ada yang development through sport, yaitu menggunakan olahraga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial kayak inklusivitas sosial. Hari Cuci Tangan Sedunia juga pernah pakai olahraga juga. Di Kamerun atau di mana gitu, ya, pakai olahraga kan pendekatannya. Itu development through sport. Ya, atau kayak misalnya isu-isu kayak di Palestina itu juga kayak gimana promoting kedamaian melalui acara-acara olahraga. Jadi kayak memang kalau kan ini kayak semacam ada 2 stream gitu di kuliah waktu master. Jadi International Sport Development ngubek-ngubek masalah development through sport, development of sport itu dari sejarah sampai hari ini. Terus kayak sport developmentnya itu tadi yang antara ngomongin dari grassroots sampai elit gitu. Jadi kalau secara umumnya si Rere ini yang paling baik-baiknya lah ya. Berarti kalau di olahraga kan gitu ibaratnya, yang ke sosial, impact sosial apa segala macam paling banyak pahalanya. Sedangkan lo Dex kan lo bagian ini ya, sport science, dan kecenderungangannya kan tanda kutip menuju prestasi tuh kadang tuh kan ada jahatnya. Mengakali doping lah. Ini kan dulu mengforsir atlet lah kan gitu ke sih. Pernah kita bahas waktu episode sama Amal Ganesha. Oh iya. Kalau Amal itu kan malah sport management kayak beneran sisi IPS. Ya lumayan IPS gitu. Nah, kemudian Rere juga dari Ganes Sports Consulting ya. Yes. Jadi geng Ganes Sport. Part of Ganes Sport. Part of Ganes Sport. Jadi gitu. apa nih, anak didik apa
bawahan atau anak binaan. Anak binaan. Saya mereka maunya dipanggil kakak pembina. Kakak pembinaan dari Amal Ganesha. Nah, Amal itu ada di episode berapa lupa, 3 ya kalau nggak Tiga. salah. Episode 3. Dulu pernah kita bahas soal kebijakan olahraga. Hmm. Silakan kalau kalian yang belum nonton silakan Konon. sorry. Belum mendengarkan silakan kalian dengarkan, tuh bagus tuh. Nah, ya Salah itu satu yang paling banyak ininya dia, apa namanya? Feedback positif. Feedback positif. Katanya mind blowing. Hmm. Anjing. Weh, iya. Gila, udah pada pecah semua kepala. Iya, katanya gitu. Nah, itu juga yang di stream politiknya waktu master kemarin, ya ada perpotongan antara apa yang jadi concernnya Amal waktu itu sama. Tapi kalau misalnya di master aku waktu itu lebih kayak gimana kita bisa gimana ngelemparin kritik-kritikan kepada program-program pemerintah. Jadi memang dalam studi politiknya kita waktu itu kita tuh jadinya kayak ingat kemarin Asian Games, jualannya apa? Asian Games meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya. Nah, Kayak buat kita ya, kayak Iya. buat. Dan memang waktu master itu kemarin akhirnya aku lebih ngambil stream itu karena yaitu pandangannya adalah bisa olok-olokin pemerintah tapi pakai dasar gitu. Oh, iya. asik Kayak juga. bos, Bukannya untung malah rugi. Rugi banyak. Ya udah gitulah. Sementara itu perkenalannya gitu dulu sementara. Nanti sambil apa kita bahas topik ini, kita boleh perkenalan ulang lah segala macam kalau memang perlu ada yang Nggak perlu dibahas. perkenalan sosmed kita. Sosmed nanti aja lah. Oh, nanti aja. Cuman maksudnya kalau sekalian kalau memang mau nanya soal pengen ikut minat juga sekolah olahraga, ambil master di berarti Jerman ya, Köln Jerman ya. Iya. Itu bisa dihubungi di apa nih berarti? Twitter. Twitter, Atau- IG, soalnya selama ini juga hit and run kayak update hilang. Kalau kelamaan nanti bisa-bisa ngikutin tren-tren makeup gitu, tren-tren skincare, aduh mati. Kira udah masuk TikTok justru. Berarti di apa nih? @re Double R triple E R E, susah makanya. Jadi nanti ditulis aja. ya nanti tulis aja lah, gampang lah ya. Sementara gitu dulu kita mau masuk ke topik utama. Topik utama ini emang lagi panas banget, lagi hot banget. Ini soal penyebaran corona. Ya. Karena dampaknya ini sebenarnya nggak cuman di olahraga atau khususnya sepak bola, tapi udah di segala aspek kehidupan. Mulai dari hulu sampai hilir semuanya terdampak. Mulai dari apa namanya? Kebijakan pemerintah yang soal turis apa segala macam, subsidi segala macam, influencer. Iya, influencer juga. Sampai bahkan ke harga bawang bombay. Iya. Iya kan, harga bawang bombay Naik juga ya. naik. Naik. Jahe naik. Iya, karena dianggapnya bisa mencegah corona. Gua kira tadi ya bawang bombay itu dari Bombay India, soalnya kan lagi ada masalah kan umat Islam di Oh iya, India. iya. Jangan mancing ke situ. Dari dulu mancingnya ke arah situ mulu. Gua malas ininya, Dex, malah ngebelokinnya, Dex. Silakan dikembalikan Amar Biladaru. Cuman itu ya. Jadi coronavirus ini lagi ada wabah baru. Nggak baru-baru banget sih sebenarnya sih. Sebenarnya udah dari akhir 2019 ya. Iya, dari 31 Desember atau benar-benar akhir 2019. 2019. Dan sampai sekarang sementara ini belum ditemukan pengobatannya. Segala macam. Terus habis itu Sampai rekaman ini ya. sampai rekaman ini di tag. Jadi di Indonesia itu ada 6 positif kasus data terbaru dari Oh, Kemenkes, ada 6. Jadi Kemarin ya. kemarin ada tambahan lagi 2 lagi. Terus kalau di total WNI keseluruhan di luar negeri itu data resminya dari Kemenlu itu ada 12. 13 sudah sampai. Di Oh. Singapura ada satu lagi. Ada satu lagi. 13 dan alhamdulillahnya 7 diantaranya dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh. Cuman ini ya apa namanya dimintanya tetap tenang karena waspada boleh tapi tetap jangan terlalu panik karena justru efeknya bisa lebih buruk dari penyakit itu sendiri kalau kita Oh iya. panik. Soalnya juga tingkat kematiannya juga hanya 3,4% sih dari semua kasus itu. Dan kebanyakan juga di Tiongkok memang. Dan itu terjadi pada emang yang punya riwayat kesehatan sebelumnya yang sudah buruk. Makanya yang perlu ditingkatkan oleh kita semua adalah daya tahan tubuh harus tetap
kuat, banyak minum air putih dan banyak cuci tangan sekarang dengan sabun cuci tangannya. Iya begitu. Cuci tangan dicium, oh nggak bau bersih. Itu katanya pejabat-pejabat pada sehat soalnya pada cuci tangan semua. Aduh. Tapi semuanya sehat ya? Belok, Dex belok. sehat ya? Sehat. Sehat. Rere sehat juga ya? Sehat, Sehat alhamdulillah. Heeh. Nah cuman ini tadi dampaknya tuh ke semua hal, termasuk sepak bola. Jadi ada beberapa liga tuh yang batal, bahkan belum bisa running gitu. Apalagi kayak misalkan di Cina. Ya, Liga Tiongkok. Liga Tiongkok tuh beneran karena emang negaranya lagi terdampak banyak dan emang muasalnya dari sana. Mereka akhirnya batal tuh. Terus di semua laga Serie A, Liga Italia itu tutup pintu mereka tanpa penonton Sampai 3 April ya. sampai 3 katanya. April. Jadi tetap jalan, cuman mereka tanpa penonton. Tapi ada update terbarunya, mereka bilang kalau sampai ada satu aja pemain Serie A yang positif corona, langsung boom. liga ditunda atau dibatalkan gitu. Sementara memang kasus terbanyak di Eropa kan di Italia tuh. Di Italia ya. Di Italia. Nah cuman terbarunya gitu. Makanya ada bercandaan juga soal pasta. jangan bercanda begini ya. Apa pasta ditemukan di Cina cuman dipopulerkan oleh Italia ini juga. Ya maksudnya kalau jembatannya di Eropa emang Italia sih Oh, untuk iya. virus corona. Padahal ini. datang pertama di Eropa itu Prancis, terus yang Jerman. Terus cuman tahu-tahu yang boom, yang yang boom paling gede. itu juga di Italia Utara ya apa sih? Iya, utara. Di Lombardia ya. Dan termasuk bahkan di Indonesia kan, di Indonesia sebenarnya kena dampak juga tuh kemarin tuh. Jadi satu pertandingan di Liga Indonesia itu antara Persija Jakarta lawan Persebaya itu ditunda pertandingannya karena sebenarnya gini ditunda sebabnya itu adalah izin keramaian dari Gubernur DKI dicabut oleh Gubernur Iya. DKI. Itu bukan buat sepak bola doang kan? bukan berarti cuma ya? sepak bola Berarti doang. pensi-pensi SMA itu juga Kalau ada izin kalau sesuatu yang butuh izin keramaian nggak boleh. kawinan. Kawinan masih tetap aja sih. Tapi yang menarik kalau bukan di Jakarta ya, Jumatan dibatasin loh di luar. Di Timur Tengah sih. Yang gue baca. Jumatan jadi harus bawa sejadah sendiri, terus kalau bisa nggak Jumatan nggak apa-apa. Kalau ada update terakhir di Iran justru tidak ada, terakhir yang itu tidak ada Jumatan. Nggak ada Jumatan. Nah, tidak ada Jumatan di bener. Iran. Bahkan sampai di Mekah di Ka'bah itu kan sempat disterilin. Iya. Nggak boleh umroh di stop, nggak boleh ada yang masuk gitu. Tapi mereka masih bisa di lantai-lantai yang Ya, lain kan. di atas. Itu yang sedahsyat itu dampaknya dari corona. Terus ada liga apa lagi Dex yang terdampak? Kalau liga lain sih di Swiss nih, pertandingan di Swiss juga ditunda, terus juga di Tiongkok jelas. Hong Kong. Buntutnya juga kalau di Asia tuh di Jepang, Korea, Thailand, Vietnam dan Hong Kong juga Ya, paling memang terdampak sih. iya memang namanya kita region yang paling terpukul keras gitu. Apalagi yang kayak di Hong Kong itu kan sudah kemarinnya sebelum corona itu ada krisis politis, mereka nggak bisa ngadain pertandingan juga kan, akhirnya terus kena corona, mereka juga sempat harus ditunda sebegitu lama nungguin, mereka sampai harus kayak minta tolong ke pemerintah kasih kita subsidi dong karena kita udah lama nggak main, jadi kayak Pemasukan nggak ada. nggak segala macam. ada. Nggak ada. Ya, baru kembali ke lapangan kan akhir-akhir Februari gitu mereka, tapi tetap close door, duit yang datang juga nggak seberapa. Ya nggak semaksimal sebelumnya. Iya. Di olahraga lain juga kan kemarin Iya, GP Qatar, F1 Qatar kalau nggak salah tetap jalan, cuman tanpa penonton. Iya. Jadi Six Nations Rugby juga ya. Terus juga golf juga banyak. bahkan dampaknya tuh sampai yang ini bisa dibilang kayak receh-recehnya gitu nggak sih? Oh iya. Kayak misalnya Premier League tuh menghapus sementara jabat tangan sebelum pertandingan. Non muhrim. Enggak. Enggak ya, cowok-cowok kan ya. semua. Premier League tuh menghapus sementara tradisi itu. Jadi pemainnya itu cuma lewat doang gitu. Lo nonton nggak kemarin? Nonton. Padahal abis itu ya di lapangan mah kontak fisik juga. Iya, bisa Terus juga abis pertandingan salaman peluk-pelukan gitu ya. Udah slow aja gitu. Menurut lo gimana tuh yang soal Premier League dari awal pertandingan dihapus, tapi ujungnya kan kalau kita ngomongin olahraga sepak bola kan sebenarnya olahraga yang kontak fisik ya. Iya, jadi Lebih dari salaman akan terjadi di 90 menit itu gitu. iya, tetap kayak waktu timpuk-timpukan rebutan bola, ntar tangannya pemain bisa nempel ke mukanya kita atau kayak gimana. Kayak ya namanya juga
preventive measure ya. Mau terdengar nggak jelas atau nggak seefektif apapun, ya tetap memang harus dilakuin jadinya gitu. Atau itu simbolis doang, yang penting apa enggak? Kalau menurut gua simbolis tadinya. Oh, simbolis doang. Bagian dari awareness mungkin. Supaya kita aware. Jadi ketika itu berjalan, mungkin sih. Terus jadi di TV kan kelihatan tuh. Oh, kenapa kok nggak salaman gitu? Oh, ternyata untuk pencegahan corona. Jadi ketika yang menonton pun akan kemudian oh gitu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati segala macam gitu. Terus kalau di Premier League juga selain masa salaman juga maskot juga dibatasi. Misalkan banyak maskot yang anak-anak kecil itu tuh. Nah, sekarang dibatasin. Dia bilang kalau yang kita unnecessary sekarang nggak usah, nggak apa-apa lah katanya. Yang hal-hal kayak gitu, hal yang sebelumnya tidak penting. Bukan nggak penting sih, nggak yang sebenarnya nggak penting ya unnecessary ya. Cuma dia bilang nggak elementar gitu. Kurang efektif. kurang apa ya? Ya udah gitulah. Dampak positif dan negatifnya tidak sebanding gitu. Cuman ada di Amerika juga dari NXL itu Hockey League, National Hockey League. Tim medianya itu biasanya kan kalau sebelum pertandingan tuh ada nyorot ruang ganti apa segala macam gitu tuh ditiadakan gitu. Jadi sampai segitunya gitu. Tapi sebenarnya kemarin juga waktu pas City juara Piala Liga kalau nggak salah, itu juga tim media yang di mix zone-nya juga dibatasin sih. Sama pemainnya juga dibatasin 2 atau 3 orang gitu, gue lupa nih. Jadi meminimalisir bentuk kontak ya. Antar antar manusianya. Iya. Cuman bahkan kalau di di Eropa juga, karena tadi Italia itu kan paling banyak terdampak di Eropa. Wasitnya untuk sementara kabarnya ini nggak ada pernyataan resminya sih, tapi cuman nggak dipakai gitu tuh. Sementara wasitnya diistirahatkan dulu untuk di kompetisi Eropa, Italia ya, Liga Champions sama Liga Eropa. Ini kalau ini nggak ada pernyataan resminya, cuman menurut kabar beberapa jurnalis di sana katanya sih seperti itu. Jadi sebesar itu dampaknya corona ini. Tapi sebenarnya pertama kali nggak sih kejadian-kejadian yang ada pandemik kayak gini terus kemudian berdampak ke kehidupan khususnya di olahraga tuh? Sebenarnya bukan sesuatu yang beneran baru sih, tapi memang kalau dilihat skala corona yang COVID-19 ini memang agak spesial daripada yang dulu-dulu. Kalau misalnya balik tahun 1989 itu pernah dilaporkan ada wabah campak gitu. Jadi liga-liga mahasiswa, tapi waktu itu yang lagi running liga mahasiswa, liga basketnya mereka juga harus di mana itu? Di negara di Amerika, di Connecticut. Ini kayak yang paling universitas yang paling banyak kena campak itu yang di Connecticut, Harvard atau bukan Harvard tapi Hartford atau gimana. Dan apa yang dilakukan saat itu? Iya, behind closed door juga. Jadi memang cuma atletnya aja yang main, cheerleaders nggak ada, terus maskotnya yang joget-joget ke halftime nggak ada gitu. Jadi beneran pokoknya yang penting jalan aja dulu. Yang jalan aja, yang pokoknya movementnya tetap jalan, pokoknya kompetisinya tetap selesai begitu. Sebenarnya banyak yang ngira-ngira UEFA gimana nih, apa Euro gimana nih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir Euro kan masih Juni ya. Masih sebenarnya udah deketan Euro daripada Olimpik. Karena Olimpik tuh Juli. Juli. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dipikir-pikir Euro tahun ini kan mereka tuh kayak co-host gitu ya, didesentralisasi. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngadain di Italia, pindah ke Turki gitu atau gimana, kan masih bisa dipindah. Makanya mungkin itu yang mempengaruhi statementnya orang UEFA yang pede aja nggak apa-apa, soalnya masih banyak pilihan. Di Jerman nggak bisa pindah Amsterdam gitu kan. Tapi memang kebetulan kan selama ini juga ngikutinnya lebih ngikutin Olimpik. Yang paling dahsyat kena impactnya nanti akan si Olimpik itu gitu. Karena kan secara persiapannya juga lebih rumit sebenarnya Olimpik kan. Iya, dan di pangku satu negara doang gitu. Terus akhirnya Olimpik Jepang ini agak terasa spesial gitu loh buat anak-anak yang suka ngikutin Olimpik atau orang-orang yang studi di bidang Olimpik, karena memang banyak inisiatif yang baru di Olimpik ini. Udah ditunggu-tunggu, terus kayak yang mereka katanya yang lebih ramah lingkungan, soalnya kan gedungnya bisa dibongkar pasang termasuk gitu. Kasurnya kemarin yang dibahas tuh, kasur dari kardus. Nah, terus medalinya dari HP bekas gitu kan. Makanya kayak sayang sekali kalau sampai akhirnya iya. Jadi kayak
2020 ini memang kayak pas banget tahun agenda olahraga paling padat gitu. Terus kemana ada yang nanya juga gimana lo Mbak? Terus juga mulai keluar gimana ini FIFA U20 ini terancam. Kayaknya masih yang di Indonesia. Iya, kayaknya masih lama. Kesorean deh ngomongnya. Karena ada yang lebih penting lagi. Iya, karena kan masih tahun depan gitu. Dan mungkin kita masih berharap kayak anak-anak sama orang-orang UEFA juga mungkin saat summer nanti virusnya akan dies down gitu kan. Makanya kadang selama di Jakarta ini, apalagi di Depok kan Ciayo. Kenapa? Itu aku ya ini kayak pikiran aja. Nggak apa-apa, paling juga mungkin kena matahari udah. Iya, cari makan siang-siang kena matahari ya mungkin bisa aja ada orang lewat bersin corona gitu. Tapi mikir ya udah jalan siang kena matahari nggak apa-apa. Makanya nggak seberapa keluar malam-malam. Kalau kena bersin orang nggak bisa panas-panas. Gitu. Kemudian apalagi kan kalau Euro kan di Eropa kan ya, dan secara umum infrastruktur di Eropa tuh udah sangat siap untuk menggelar pertandingan sepak bola kan gitu. Mau di Italia beneran nggak bisa. Jerman kan, Jerman ini lagi tinggi-tingginya. UK juga lagi naik kan ini kemarin. Ya udah mereka dipindah pun nggak masalah gitu. Iya, tinggal bus pindah-pindah kalau. Mungkin dengan beberapa penyesuaian kayak yang fan zone yang harusnya fasilitas sekian. Ya udah di downgrade dulu sementara. Yang penting sepak bolanya itu tetap jalan. Intinya di pertandingannya itu. Di pertandingan tetap jalan. Pokoknya movementnya tetap jalan gitu. Cuman yang gue takutin sebenarnya kalau infrastruktur sih udah Eropa mah udahlah, oke lah gitu. Bisa. Cuman ininya nih, penontonnya nih. Karena kan kalau di Serie A itu kan harus nggak ada penonton. Dan gue gak bisa ngebayangin ketika harus Euro, terus ya udah kebijakannya adalah tanpa penonton. Gitu. Gue sih serem banget sih kalau lihat dari TV aja nggak kerasa atmosfer pertandingan. Iya. Kalau sementara ini kan kadang kemarin sempat kepo waktu diberitahu mau disuruh datang ke podcast ini, sempat kepo sama teman-teman di sana. Mereka ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak nonton di stadion, kita kan bisa nonton di sports bar. Loh, sama aja. Kalian kumpul-kumpul. Justru lebih tertutup. Iya, malah lebih kecil. Ya wes lah sembarang. Ini juga gue baca tadi di The Athletic juga lagi dikritik juga soal Liverpool, lagi bukan dikritik sih, disayangkan Liverpool sama Leeds nih. Kebetulan dua-duanya kan ingin naik, yang satu ingin juara, yang satu ingin promosi ke Premier League. Katanya sayang banget ini kalau pertandingan behind closed door, soalnya nanti ya nggak ada ini saksi sejarah bagus katanya. Kan kalau Liverpool udah 30 tahun nggak juara. Kalau Leeds juga udah lama banget nggak ke Premier League. Jadi ngebayangin mereka sorak-sorak, ada konfeti, tus tapi krik ada pemain-pemainnya diwawancara semuanya ya itu bilang ya kami sangat menyayangkan, cuman kami bakal sangat mengerti lah gitu, tapi ya sayang banget aja katanya, gitu. Iya, mau gimana ya. Ya karena secara ini kan emang udah di luar kuasa banget kan. Emang terjadi bukan karena kebijakan yang aneh-aneh, bukan karena apa. Emang bisa dibilang bencana juga kan sebenarnya. Memang, tapi kemarin katanya sempat circulating konspirasi tentang bola. Wah, itu mah dari grup WhatsApp banyak banget dari awal. Soal apa? Yang mana? Corona. Enggak yang konspirasi sepak bola apa? Sepak bola enggak, kalau coronanya ada. Corona mah itu yang dibuat untuk menggagalkan Liverpool. Bukan. Apa? Untuk apa? Yang umat muslim di Uyghur, di Cina itu di Xinjiang. Uyghur. Ya, Uyghur. Enggak lah itu. Jauh lah. Ya udah, ini urusan mereka. Kita balik ke olahraga aja lah. Cuman emang kebijakan-kebijakan yang tadi yang soal Serie A tanpa penonton dan segala macam tuh yang berdampak. Apalagi tadi bilang kan Hong Kong sampai bahkan meminta subsidi gitu. Iya. Kalau di Serie A Juventus ini dari Score ID kami kutip, kerugian klubnya itu Juventus terbanyak di Serie A. Mereka rugi sampai 12 juta euro. Atau kalau dirupiahin itu 198 miliar. Karena karena pertandingan tanpa penonton. Jadi pemasukan dari tiket mereka nggak ada gitu. Yeah. Terus yang di kedua ketiga itu ada AC Milan sama Inter Milan. AC Milan rugi 54 miliar, sementara Inter Milan mereka rugi 43 miliar. Selain itu dari segi jadwal juga kemudian jadi berantakan gitu. Kayak misalkan dari Liga Thailand kan libur sebulan mereka. Mereka Liga Thailand, Thai Super League tuh
Thai League One. Thai League One. Mereka memutuskan untuk meliburkan kompetisinya selama 1 bulan. Jadi 1 bulan tanpa kompetisi di Thailand. Dan itu kan berarti kan ke kalender kompetisinya mundur lagi kan itu. Mundur lagi. Dan itu di sepak bola kan kita tahu ya kalau bikin jadwal susah. Orang bilang kan gitu bikin jadwal di sepak bola itu susah karena kita harus ngikutin kalender FIFA, kita harus ngikutin kalender turnamen regional gitu-gitu. Kalau di Indonesia Ramadan gitu. Yeah. Mereka perlu izin keramaian ke Poltai. Biasanya Polri. Di sana Poltai. Harusnya sih iya ya. Iya, harus tetap. Itu kemudian jadi berantakan. Cuman yang Indonesia nih itu bilangnya kan untuk pertama kalinya akhirnya gitu Liga Indonesia berjalan dengan lancar, kick off tidak ditunda, terus ada penjamin dari kepolisian bahwa tidak akan kesulitan lagi izin keramaian gitu. Jadi diproyeksikan Liga Indonesia akan selesai tepat waktu sampai kemudian gongnya di AFF 2020 tidak mengganggu persiapan AFF. Jadi kalau sampai kemudian ini ditunda-tunda, supporter Liga Indonesia tuh kebanyakan gitu. Ya elah, baru aja sekali tepat waktu menuju perbaikan. Iya, udah keganggu lagi. Nggak boleh sama Allah. Nanti dulu gitu. Tapi kalau di Eropa, kalau di Köln kan tadi udah sempat cerita sebelum ini ya. Kita sebelum pernah cerita stadion universitasnya tuh ada di kompleks stadion berarti ya? Salah, stadionnya ada di kompleks. Stadionnya ada di kompleks universitas. Ya. Di Kölnnya gitu. Nah itu kira-kira dampak apa yang timbul di entah sekitar entah apa gitu? Iya, kalau misalnya sebenarnya kalau corona ini dampaknya ke olahraga atau ke bola itu sama 11-12 lah dampaknya ke dunia. Jadi ya memang ada istilah yang Cina bersin, dunia demam. Terus kalau ini kan dampaknya lebih ke ekonomi. Jadi ekonomi demam, sektor lain tipes. Jadi kalau di kayak di kampus aku itu setiap ada pertandingan FC Köln lawan apa gitu Bundesliga ya kadang pernah ada Real Madrid tapi nggak nonton waktu itu. Itu anak-anak mahasiswanya yang kayak buka tutupin jalan karena kan aku juga tinggalnya di belakang stadion. Itu ada komplek, bukan komplek mahasiswa, komplek keluarga. Itu mereka yang buka tutupin portal, yang narik-narikin karcis, yang kayak mas bir. Jadi hal sistem kayak gini itu rasanya itu merata di Eropa Barat. Jadi yang kayak ngejaga-jagain itu hospitality volunteersnya ya dari anak-anak sekitar, anak kampung, remaja masjid kampung di sana. Akamsinya, iya. Anak kampung sini. Itu jadi ya pasti aja mereka mungkin bakal jadi agak gabut gitu kali ya duduk-duduk karena memang kalau nggak salah kepo ke teman itu pembayaran mereka itu memang kayak diakumulasi. Itu mungkin kalau di kampus aku ya kayak pembayaran mereka misalnya FC Köln pertandingannya selama 1 bulan itu berapa kali akan kan wages sistemnya akan dibayarkan di belakang. Nah itu kalau buat mahasiswa lumayan ya. Lumayan kayak per jamnya kan bisa kayak 10 euro 15 euro gitu tergantung. Kalau misalnya yang buka tutup portal ya paling 8-10 euro gitu kan. Mungkin hanya di staff hospitality yang lebih bagus lagi dalam stadionnya ya, apa segala macam itu lebih yang tinggi. Lagi di ruangan broadcastingnya itu mungkin akan lebih tinggi lagi kan sesuai kerumitan apa yang gitu. Tapi memang rata-rata hospitality volunteersnya itu adalah akamsi. Akamsi ya. Anak kampung sini. Anak kampung situ. Oh, situ. Itu nggak terlalu jauh beda sih sebenarnya sih. Kalau sebakan di Liga Indonesia gitu. Kayak yang jaga parkirnya juga orang-orang sekitar stadion. Terus mereka jualan minuman, jualan makanan. Tapi kan itu mereka buka sendiri. Ya, buka gitu. sendiri. Buka parkiran sendiri terus tiba-tiba digepuk 5.000 Mas. Enggak, kalau di sana itu memang udah kayak dikoordinir langsung sama FC Köln. Jadi nah, itu memang resmi dari sana, volunteer resmi. Pakai rompinya sekalian gitu. Mas bir gitu. Enggak Mas. Nah, itu dampaknya yang kemudian sebenarnya ya luas juga ya. Enggak cuma di sektor yang footballnya doang gitu. Bahkan yang di sekitarnya pun kayak gitu. Ya, ekonomi sekitar. Iya, walaupun memang tidak sesignifikan itu yang loss
millions of euro gitu kan. Nggak, ya paling ya tapi ya namanya dampak, tetap dampak sekecil apapun gitu kan. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir di data itu kan, Big Five-nya Europe Big Five liganya Europe sana itu kehilangan yang miliaran tadi itu kan sebenarnya juga kayak menurut survei dari Deloitte ya 2019 itu hanya account for 14% dari total pendapatan mereka. Iya. Karena penonton nomor 1 itu hak siar misalnya. Iya, itu kayak bisa sampai 59% kayak di IPL itu ya udah nggak usah ditanya kan, mereka itu kayak sultan begitu kalau buat kelas-kelas liga dunia kan. Jadi emang berkurang iya, cuma secara persentase. Tapi nggak miskin-miskin amat ya. Tapi ya tetap namanya juga ratusan miliar seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat figurnya, mereka memang masih tidak seberapa terganggu itu. Memang yang roda perputaran ekonominya terganggu itu ya liga-liga Asia Timur yang memang kayak mereka adalah yang paling terpukul keras. Ya contohnya Hong Kong itu sudah ada krisis politis, terus akhirnya ada corona, dan kalau nggak salah sistem pembayaran di Hong Kong itu untuk kayak chief eksekutifnya, pelatih elitnya itu dibayarnya dalam sistem kayak pengajuan dananya dalam sistem 5 tahunan yang namanya sekarang itu yang tadi disampaikan. Iya, yang kayak ada Vision 2025. Secara umum gimana tuh Pati? Jadi setiap 5 tahun mereka tuh kayak punya planning mau dibawa kemana perkembangan industri sepak bolanya mereka. Nah, pas harusnya itu konsolidasi budgetingnya itu terjadi di bulan Februari, tapi karena Hong Kong aja pertemuan dengan pemerintah mereka tuh nggak bisa. Udah pemerintah tuh juga membatasin itu untuk mengadakan audiensi. Makanya mereka itu waktu minta bantuan subsidi Corona Disaster Relief itu sebenarnya mereka hanya berkumpul para ketua-ketua asosiasinya, para bos-bos klubnya itu kumpul sendiri untuk menyampaikan gitu. Jadi memang nggak bisa hearing, dan terakhir kali waktu riset datanya itu masih belum bisa ketemu sama pemerintah. Jadi si Vision 2025 bos-bosnya yang chief eksekutifnya PSSI-nya Hong Kong sana itu akan mungkin agak nanti ya gajinya gitu. Nah itu jadinya jadi dampaknya udah terpukulnya udah kalau dilihat sih kayaknya Hong Kong ini yang industri olahraganya agak mandek karena ya krisis berkepanjangan, kayak setelah demo berjilid-jilid. Iya, terus saya ketimpuk corona gitu. Apalagi Cina ya. Nah, kalau Tiongkok gimana? Oh iya. Tiongkok kan ya karena mereka paling gede juga. Iya, bayangin close door. Orang mau turun ke lobby buat ngambil makan aja kudu satu-satu, gimana mau ngadain pertandingan kan kalau di Cina. Cuma kalau buat beberapa waktu ini sebenarnya sebelum ada corona itu memang aku lagi kayak sering ngintip-ngintipin gimana perkembangan Chinese Football Dream. Jadi memang kayak si Xi Jinping ini dia itu punya mimpi ambisius gitu kayak tentang World Cup. Hosting the World Cup, qualify and winning. Win the title. Win the title. Nah, itu aku agak tertarik sih. Kira-kira apakah ini coronavirus akan menjadi satu critical juncture? Kalau di studi politik dan sejarah itu ada namanya metode critical juncture, di mana ngelihat apakah ada satu titik balik untuk suatu institusi, dia itu bakal jauh lebih baik atau malah lebih buruk, malah jadi lebih buruk gitu kan. Jadi udah jelas nih liganya mandek, terus akhirnya bursa transfer pemainnya juga rusak, ditambah lagi udah jatuh ketipan tangga, mereka ada perubahan itu tuh salary cap. Jadi setelah yang kemarin gara-gara mimpi ambisiusnya sampai bayar pemain-pemain itu kayak 2 digit juta euro, terus kena salary cap yang maksimal cuma 3 juta euro, itu akan diperkirakan merusak mimpi si Chinese Football Dream ini. Karena
memang aturan salary cap itu tidak berlaku surut. Jadi memang pemain-pemain top yang sekarang masih ada di sana, mereka gajinya masih kayak 2 digit juta. Tapi saat kontrak mereka itu kayak udah pasti take a flight dari Cina aja. Nah, itu udah rusak, udah rusak gara-gara salary cap yang baru, ditambah sistemnya juga sekarang lagi digoyang sama corona itu. Nah, aku udah pernah dengar juga tuh yang soal ambisi yang Xi Jinping tuh kan emang dia gila-gilaannya di semua sektor sepak bola gitu. Makanya bahkan sampai lapangan juga sampai Alibaba siapa namanya? Si ini. Aduh. Aku lupa. Jack Ma kan sampai ikut turun tangan juga kan. Iya. Nah, dia bikin subsidi kayaknya disuruh presidennya deh. Subsidi enggak sih? Kalau enggak subsidi mungkin. Kalau enggak subsidi pajak kamu digedein. Dan mereka bikin akademi yang terbesar di dunia. Nah kan lagi membangun akademi terbesar sepak bola dunia. Terus liganya ya udah pemain top masuk semuanya segala macam. Football pitch every 10.000 orang setiap itu ada football pitch. Kayak wah, duitnya banyak banget nih orang-orang. Makanya aku udah denger juga itu kayaknya udah sekitar 4-5 tahun yang lalu nggak sih startnya? Udah dari Xi Jinping naik jadi presiden itu kayak 2011-an. Jadi dia bermimpi itu dari tahun 2009. Memang sebelum itu mereka sudah punya football reform yeye dari 1980-an gitu. Masalahnya hampir sama Indonesia 11-12 ya, match fixing. Ya gitu-gitu. Ya kan match fixer banyak kan juga dari Tiongkok ternyata. Iya, karena perputaran duit orangnya banyak di sana gitu kan. Apalagi perjudian salah satunya kan. Tapi selama ini pun nggak terbukti dia menjadi liga yang lebih baik. Kayak contohnya Jepang kan, pernah ke Jepang untuk yang visa itu kan mereka udah kayak sistem liga Jepang itu udah mengerikan banget, serapi itu gitu. Makanya udah profesional. Nah itu makanya kayak kalau misalnya anak-anak yang ngikutin olahraga pasti kayak agak terobsesi dengan sistem di Jepang itu tadi. Kalau yang di Cina gue cenderung kayak skeptis gitu sih pertama awal ketika mereka jor-joran kayak itu. Gimana lo mau sehat kalau kayak jor-joran kayak gini? Kan gitu kan. Maksudnya gue secara pandangan secara umumnya kan gitu. Emang kayak gini ya, mau reformasi sepak bola justru pakai pemain bintang gila-gilaan apa segala macam. Aneh banget gitu. Lucunya juga ya kan tabrakan. Mereka mau kayak ngegasin industri bolanya. Tapi dengan sistem otoritarian gitu. Memang kalau misalnya ada buku nih kan cocok berarti sama Cina. Tapi kan tabrakan. Kalau mau industrinya tumbuh, kamu harus membiarkan market untuk tumbuh sendiri gitu. Padahal kalau di Cina itu market itu kayak heavily regulated kan. Harus sangat-sangat diatur. Nah itu kayak Jack Ma siapa tahu ternyata diancam kayak kamu pajakan. Jadi kalau pernah baca Why Nations Failed enggak? Enggak pernah. Belum. Iya, itu ada satu argumen dari penulisnya. Kalau Cina ini memang developmentnya segede itu, dia memanfaatkan si critical juncture ini dengan baik. Cuma rentan si Cina ini karena dianggap sama para political scientist itu kayak burung atau hewan yang tumbuh dalam sangkar atau dalam kurungan gitu. Ya bisa tumbuh ya sebagus bisa apapun gede. kurungannya tapi akhirnya kayak dia tuh rentan stres, rentan sakit gitu. Udah kelihatan sekarang kalau ya sebelum corona aja udah diperkirakan kan ekonomi Cina melambat. Dengan mimpi football dreamnya Xi Jinping seambisius itu, ya nggak ngalahin liganya Jepang dan Korea yang sekarang lagi juga naik gitu. Bahkan bulu tangkisnya juga ya mulai stagnan. Dia mulai kekejar Thailand, Jepang, mulai Korea. Muncul bintang-bintang baru dari negara-negara lain. Iya gitu. Makanya apakah memang ini kayak menarik banget buat ya setidaknya buat aku yang ngikutin Chinese football reform. Sebenarnya itu awalnya waktu sekolah master kemarin sempat bikin paper itu karena kalau bikin paper tentang football Indonesia kan mereka nggak tahu di mana Indonesia gitu. Terus akhirnya bikin paper tentang Chinese football reform. Ternyata 2019 Jokowi football reform juga pakai impres itu kan, padahal ya akhirnya waktu di banding-banding ya itu ternyata makanya semenjak si impres ini keluar balik lagi nih kayak review lagi ada apa dengan football reformnya Xi Jinping. Ternyata memang dari buku yang si Why Nations Failed ini memang serentan itu nggak cuma
kenegaraannya, tapi juga di olahraga Cina itu juga serentan itu. Mereka mau thriving, industrinya mau tumbuh, tapi di dalam sangkar gitu. Ya tumbuh ya paling segitu doang, nggak yang gede banget, nggak yang. Berarti kalau menurut lo titik baliknya yang kena ada kasus corona ini apakah kemudian justru jadi, lo bilang tadi kan lo bisa jadi titik baliknya dia bisa lebih naik justru lebih kemudian lebih flop lagi, ataukah dengan adanya ini ada kemungkinan udah dievaluasi lagi deh? Gimana ya, kemungkinan di dunia ini kan cuma ada 2, ya baik ya buruk. Kayak kalau mau pergi ke Surabaya belokannya juga cuma 2, kanan ya kiri. Cuma gimana ya, kita kalau ngomong kan kalau cita-citanya mau jadi saintis kan ngomongnya harus berdasarkan data. Tapi memang kalau asumsi sekarang ya kayak hipotesis sekarang dilihat sampai hari ini masih ngeliat-liat ya, belum serius pakai research method yang tidak itu akan terjadi kemunduran, karena sebelum corona pun udah mulai goyang. Olahraga Cina itu tidak menunjukkan perkembangan. Iya memang hegemoninya masih gede, tapi udah mulai disusul yang lain kan, kayak Denmark bulu tangkis lakinya juga udah mulai bagus gitu kan. India udah mulai bagus. Iya, India mulai bagus. Nah, si bola pun dengan football reform yang lalala memang bagus banget, tapi plannya kalau dibaca ya nanti kalau misalnya ngomongin grassroots sportsnya untuk development Chinese football, panggil lama lagi aja biar dia yang ngomongin tentang grassroots, karena nanti lebih dalam lagi lah ya. Iya. Cuman balik lagi nih soal yang corona. Kalau tadi kan di Cina dan yang tadi bilang Indonesia kan juga melakukan hal yang sama reformasinya, meskipun nggak segila Cina yang dilakukan. Nah kira-kira dampak yang ada dampak dari corona ke industri sepak bola Indonesia tuh menurut kalian berdua nih, ini kira-kira bakal gimana, Dex? Di Indonesia? Di Indonesia sih kalau sementara ini sih baru 1 pertandingan, belum terasa. Aman ya sih, memang harusnya behind closed door bakal banyak sih di Indonesia. Kalau nanti wabahnya sampai meluas gitu. Cuman kan kalau Indonesia nggak kayak ekonominya kan nggak kayak tadi di Eropa. Ya maksudnya kayak pendapatan tiket tuh masih jadi bahkan pendapatan utama beberapa itu selain dari sponsor. Nah ini bakal berpengaruh banget sih buat sepak bola Indonesia. Cuma kalau tadi gue sempat tanya Rere, cuman nanti Rere mungkin bisa lebih jelasin lagi. Ya ini bagian dari resiko sih, ya nggak sih, Re? Iya. Maksudnya ya udahlah, gimana lagi gitu. Kalau dilihat-lihat ya, kan banyak cerita kayak lebay ngapain harus behind closed door di Indonesia gitu kan, sampai ada teori-teori tambahan, itu buat tambahan si klub ini nih biar nanti jadwalnya enak, biar ini nanti diatur ketemu ini. Karena ya itu yang Persija Persebaya kan satu pertandingan gitu. Nanti mungkin ini pesanan dari Persija karena bla bla bla. Ini pesan dari Persebaya bla bla itu. Dan itu ramai banget gitu. Dan di medsos tuh sangat-sangat bergulir gitu. Teorinya segala macam lah gitu. Terus ada yang bilang lebih banget sih orang gue kerja tiap hari masuk gedung biasa-biasa aja tetap nggak apa-apa gitu. Terus gue di stasiun masuk kereta tebuk-tebukan sama orang ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Kenapa harus di olahraga di sepak bola khususnya sampai harus dibatalin gitu? Masuk kereta kan nggak pakai izin Pak Polisi, Pak. Saya mau masuk kereta dulu ya gitu. Memang ya, tadi kan sempat diomongin juga ya, karena memang pada dasarnya ini adalah izin keramaian pada umumnya. Jadi bahkan pensi atau kalau kawinan konser Chris Brian kan nggak jadi ya, nggak jadi, Pak. Nggak ada iklannya lagi ya. Sampai ke yang receh-receh pun kayak misalkan ya buat pengetahuan teman-teman juga, kemarin teman gue yang pengen nonton stand up Raditya Dika di UI itu sampai dibatalin acaranya gitu karena nggak dapat izin keramaian gitu. Jadi sebenarnya kalau buat supporter kalian nggak seistimewa itu kok, nggak maksudnya nggak sekonspiratif itu kemudian ini bolanya dibatalin, nggak semuanya kok gitu, semuanya dibatalin gitu. Ya, paham sih, memang kayak sepak bola tanpa supporter bagai taman tak berbunga. Kalau dalam penelitian tuh gimana emang efeknya? Mungkin ada yang bisa jelasin. Kalau dalam penelitian bukan lebih ke efek ya, ada yang bisa ngejelasin kalau kita pakai kacamata teori neorealis. Jangan sampai salah ngomong nanti dimarahin profesor. Neorealis ini pernah mengemukakan, kuliah teorinya dulu nih ya. Jadi kalau si
kuliah teorinya ini adalah argumen dari para realis ini adalah state should ensure their own survival. Jadi intinya agenda pertamanya suatu negara itu adalah menyintas dulu deh, apalagi apalagi dengan apa ya, keadaan gawat darurat dunia seperti ini kan udah termasuk gawat kan, corona. Itu memang kayak salah satu prasyarat untuk kita bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya atau mencapai ke tujuan-tujuan selanjutnya adalah yang menyintas dulu kita. Terus di teori si realis ini, mudah-mudahan seneng aja ya dengerin ini. Ada 2 mazhab, ada mazhab yang namanya defensive realism, ada mazhab offensive realism. Tapi kalau di defensive realism ini kayak aku ngobservasinya itu lebih bisa menjelaskan kondisi si behind closed door ini, kenapa banyak pemerintah, kan ini sebenarnya himbauan dari pemerintah langsung kan, bukan klub ayo kita tutup pintu gitu, enggak kan. Jadi ini memang adalah bisa dijelaskan lewat kacamata si defensive realism ini, ada di mana negara harus memastikan keamanan, jadi maksimalkan security. Dan realism ini dulu itu sebenarnya banyak digunakan untuk menjelaskan kenapa ada Perang Dunia Pertama gitu, atau Perang Dunia Kedua. Jadi saat perang itu di mana negara-negara yang ikut perang itu sebenarnya terdorong karena mereka ngerasa insecure, nggak jelas kan, Jerman bakal serang kita nggak sih, negara ini bakal serang kita nggak sih. Nah karena insecure itu mereka nyerang juga gitu. Jadi kayak best defense is offense. Kalau itu adalah kayak salah satu penjelasan offensive realism ini. Jadi kayak best national security defense is offensive gitu. Tapi kalau dilihat di sini, ketidakpastian adalah suatu kepastian. Sama kayak corona ini, kita jadinya semua hal itu nggak pasti. Bisa jadi tahu-tahu corona besok nggak ada, semuanya selesai, temukan obatnya, kemudian clear semua gitu. Bukan selesai nggak ada, bablas ya maksudnya. Tiba-tiba besok selesai kan, itu memang kayak ketidakpastian adalah suatu kepastian saat ini. Nah, akhirnya si teori realis ini keluar ada namanya security dilemma, di mana negara atau pemerintah harus mengambil tindakan untuk meningkatkan keamanannya dengan berbagai cara. Jadi sekarang pemerintah itu menjalankan tugasnya, memang kayak tugas pertamanya adalah memastikan national security. Memang sekarang nggak ada world war. Nah, waktu awal-awal 2020 sempat perang Iran gitu kan. Padahal nggak ada. Alhamdulillah kan. Jadi sekarang konteksnya itu bukan perang ya, tapi lebih ke konteks national security itu kayak misalnya isu iklim itu kan bisa mengganggu stabilitas negara, stabilitas pangan. Kadang ada kelangkaan air atau kelangkaan apa, stabilitas energi, ada yang mau pakai listrik pakai nuklir gitu kan, itu juga agak bisa menggoyang stabilitas keamanan negara. Terus nah saat ini dunia, nggak cuma Indonesia nih ya, dunia itu sedang dihadapkan pada ketahanan dunia terhadap penyakit, yaitu si corona ini. Jadi kalau mau bilang lebay, tahan dulu deh. Maksudnya ini kalau aku sebagai akademisi nggak selalu iya aja sama pemerintah. Aku harus kasih disclaimer di sini, nggak selalu iya aja sama pemerintah. Malah banyak nggak sukanya, maksudnya bukan nggak suka sih, banyak kurang setujunya dengan apa yang dikeluarkan pemerintah, apalagi di bidang olahraga. Cuma memang saat ini memang ini yang bisa dilakukan pemerintah manapun, nggak cuma Indonesia. Apalagi gubernur Jakarta yang kemarin ngebatalin Persebaya. Memang mereka sedang melakukan tugasnya untuk memastikan keamanan. Makanya itu sekarang olahraga menjadi satu prioritas sekunder. Kayak bentar ya olahraga, kamu tetap main kok, tapi tenang aja, tapi kita harus ngedahuluin keamanan kalian gitu. Jadi ini yang kalau bisa jadi skripsi nih suatu saat nanti sama anak-anak politik atau HI, bagaimana menganalisis ditundanya pertandingan bola melalui kacamata neorealis gitu. Jadi bahkan kalau misalkan ngomongin ke sepak bola, ini tuh juga bisa juga dianggap sebagai upaya penyelamatan sepak bola itu sendiri gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi kemudian ketika ini tidak terkendali,
mengarah ke ekonomi, mengarah ke hal-hal lain, sosial apa segala macam, kemudian terjadi chaos. Justru kemudian sepak bola tuh nggak ada iya. gitu. Jadi milih mana, mau pertandingan nggak ada penonton atau malah nggak ada sama sekali karena semuanya pada pilek. Nah iya. Ya maksudnya kita harus melihatnya dari kacamata itu juga kan. Iya. Jadi kayak aku nggak selalu yang iya aja sama pemerintah. Kayak kita nggak bisa sebagai warga negara yang baik, kita nggak bisa selalu iya aja sama pemerintah. Tapi saat ini memang yang terjadi adalah pemerintah ingin memastikan keselamatan kita. Walaupun memang ada studi-studi ini kan nggak cuma pertama kali di mana event olahraga itu digoyang masalah penyakit ya. Itu memang studi waktu di London itu mereka tuh kayak mencoba ngelihat apakah memang Olympic London 2012 ya. Itu mereka coba ngelihat apakah memang pertemuan publik kayak keramaian publik ini apakah benar-benar kalau dilarang apakah benar-benar bisa menahan persebaran penyakit gitu. Memang beberapa paper kan itu pakai metode meta analisis kayak ngeliatin paper gitu, pakai yang ada data yang pasti gitu. Mereka memang bilang iya bisa menahan persebaran virus ini. Waktu itu kasusnya H1N1. Ya. Bisa menahan persebaran virus ini, tapi memang dalam dunia akademis mereka itu masih belum bisa menyatakan kesimpulan kalau fix ini signifikan kalau misalnya kita melarang keramaian ngumpul-ngumpul persebaran bisa sangat ditahan gitu. Iya, memang mereka nggak bisa bilang ini signifikan atau insignifikan. Tapi dalam dunia kesehatan, resiko adalah resiko. Sekecil apapun harus kita hindarin. Iya, resiko adalah resiko gitu. Dan keperluannya adalah kenapa sekarang pemerintah lebay nih ya kayak masa pertandingannya ditutup gitu. Ya udahlah, maksudnya untuk sekali ini aja kita menyadari kalau ini adalah bentuk survivalnya kita gitu. Jadi memang sekarang basic kebutuhan mendasarnya adalah selamat dulu gitu loh, sehat dulu gitu. Bayangin kalau ya udah paksa kalian datang semua, ternyata yang terbukti adalah penyebaran corona semakin kencang. Terus pilek semua, terus akhirnya beneran di stop. Terus akhirnya kayak movement atau suatu negara ekonominya lebih ambruk lagi. Kan ini Indonesia ekonominya udah kayak melambat 1% gitu. Dan bagusnya lagi yang di Liga Indonesia beberapa klub tuh udah melakukan pencegahan juga tuh secara mandiri tuh. Di Borneo FC itu di Samarinda mereka nyiapin alat ukur suhu. Jadi sebelum masuk stadion mereka dicek dulu suhunya apakah ada yang suhunya di atas 37 ya. Di atas 37 derajat apa segala macam. Terus di Tangerang tuh kalau nggak salah kemarin lihat di timeline mereka menyediakan ini nih hand sanitizer di gerbang masuk apa segala macam. Jadi secara itu memang udah melakukan antisipasi itu. Semua tindakan secara mikro sudah ada dari klub-klub, dan ini adalah memang tugas dari level pemerintah, level ranah politis ya, untuk melakukan kebijakan ini. Kayak jangan rame-rame dulu ya di dalam, tapi kita ingin memastikan movement kalian itu masih ada gitu, kayak Olympic, makanya kayak Olympic movement kalau bisa tetap jalan kayak walaupun nggak ada, atau ya makanya ini daripada sepak bola atau olahraga secara keseluruhan yang ambruk nih, ya udah yang kalian istirahat di rumah atau yang masih bisa streaming lewat Mola. Mola. Enggak iklan. Enggak, tapi kalau menurut lo Dex, lo ngerasa apakah ini ada bagian dari itu tadi yang teman-teman supporter bilang konspirasi apa segala macam? Enggak ada ya? Enggak ada. Jadi emang yang pure dan emang harus diterima nggak sih? Yang anak Surabaya bilang sing tuwenang. Ya bagi supporter ya harus berpikir lebih holistik lagi sih. Maksudnya ya kita di sini juga gue sadar banget waktu nonton film 2012 ya. Gue di situ bilang, ini kayaknya kalau ada apa-apa orang-orang kayak kita gitu, terus juga pemain bola kayak kita nggak akan diangkut. Apa penting gak sih buat dunia ini kan bola ini? Ya sama kalau sekarang juga ya udah yang penting kesehatan kita semua memang. Iya, jadi ya nggak apa-apa ya. Aku juga suka sih ngedengerin konspirasi omongan. Tapi kalau misalnya aku menghidupi, seru tadi itu. Iya ya, kalau didengerin diikutin seru, tapi kalau misalnya dijadiin realitas hidup itu kayaknya gila deh. Tapi emang kalau ngomongin beberapa konspirasi yang dulu gitu, misalkan yang ini juara karena apa
ada beberapa part itu yang memang cocok. Emang masuk akal sih gitu-gitu tuh. Cuman kalau di bagian yang ini gue pribadi sih juga ngerasa nggak ada hubungannya pas sekali. Iya. Emang pure aja udah murni gitu. Pure aja kalau negara melaksanakan tugasnya untuk memastikan kalian nggak pilek atau kayak mau tak ya udah kalau mau pilek ya berangkat aja senang. Cuman ini nggak sih menurut kalian apa corona ini justru ada sisi positif. Kalau Indonesia kan Gue tahu positifnya segala macam gitu-gitu kan. Positifnya buat Tiongkok terutama, polusi turun drastis. Ini ketika krisis iklim sedang terjadi, ini ada kebaikan sedikit. Gue sih kalau lihatnya gitu. Ini bukan lagi ngelus, ini memang jujur maksudnya. Seperti itu. Kalau di Indonesia juga orang jadi ngerasa ternyata kesehatan tuh pentingnya, cuci tangan tuh semengerikan itu. Orang kemudian sadar kalau ternyata HP kita itu kotor banget. Terus itu nggak ada yang bersin tiba-tiba di depan muka. Dulu tuh kayak sering dibatukin orang, enak-enak jalan di pinggir jalan ada orang naik motor batuk di depan muka. Sekarang kan agak berkurang, mungkin ada beberapa yang masih bersin sembarangan. Dan itu kan awareness-nya jadi itu sih. Iya, melihat ke sisi terang ya masih bisa kok, masih ada kekuatan kan untuk melihat energi yang masih lah. Jadi kayaknya untuk yang corona gitu dulu ya sementara. Jadi emang ya udah kalau emang selamat dulu lah. Iya. Kalau nggak selamat ya nggak ada sepak bola juga tuh. Gitu. Men kalau dari dari sikap supporter juga berarti ya udah untuk sementara ikutin dulu apa ya, kata sabar pemerintah. Dulu. Iya, toh ya nggak selamanya se kenceng-kencengnya hujan ya nanti juga terang lagi kan gitu. Bahkan kalau sampai nanti dampaknya ke harus Liga Indonesia tanpa supporter dan akan berdampak banget ke ekonomi apa segala macam di klubnya juga ya emang mau nggak mau gitu harus nggak cuma klub doang, nggak cuma bola doang dampak ekonomi kena ya semuanya kena. Gimana nih? Jadi gitu dulu Dex, ada lagi Dex? Itu aja sih. Itu aja. Paling kalau dari dulu tuh yang paling berdampak sih perang dunia sih. Yang pernah ada ditunda, tapi kalau sekarang memang pas kita studi juga kan kita riset juga kan sebelum rekaman ini memang belum ada sih yang gara-gara pandemik gitu. Iya. Jadi ini memang benar-benar real force major. Ada force major di regulasi kan liga bisa dibatalkan gitu-gitu. Iya. Kalau di FIFA itu sebenarnya kalau dari aku sih kok kayaknya ini bukan masalah di cancel, karena kalau sejarahnya FIFA World Cup saat zaman-zaman World War II itu dia itu masih bilang aku mau bidding. Jerman, sosialis Jerman, terus Prancis, negara-negara yang kemarin agak agresornya itu, mereka cuma menyatakan aku mau bidding gitu, tapi nggak pernah terjadi bidding. Yang beneran di cancel sebenarnya dalam sejarah karena perang itu adalah Olimpik, karena sudah dipilih, sudah persiapan, tapi jangan ini nanti dipolitisasi sama si sosialis Jerman. Terus akhirnya juga itu lagi tentang national security gitu, daripada waktu Olimpik terus dibuat ajang nyerang, dihancurin gedungnya kan belum. Saat itu juga salah satu agendanya adalah memastikan ya keamanan negara itu gitu. Jadi gitu dulu ya. Episode kali ini. Untuk Rere berarti apa nih kegiatan setelahnya ini? Lagi riset ya Rere kan? Iya, ini apakah yang ada mungkin siapa tahu ada teman-teman yang mendengarkan terus pengen join, pengen berdiskusi apa segala macam, kan seru juga kalau makin banyak teman. Jadi Ganesh Sport Consulting ini ada kolaborasi sama Danish Institute of Sport, yang salah satu anakan si Institute of Sport ini NGO namanya Play the Game. Jadi mereka tuh mengeluarkan studi setiap tahunnya, ini udah tahun keempat, namanya National Sports Governance Observer. Ini di Indonesia nih, Ganesh Sport Consulting adalah pertama bahkan di Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara belum ada yang ditawari untuk masuk berpartisipasi dalam governance observer ini. Jadi selama ini reportnya itu ada negara-negara negara-negara Eropa Barat ya, kayak Jerman, Belanda, UK, Denmark, Belgia, terus Amerika Serikat, ketambahan Brazil dan Montenegro. Tahun ini ada peserta baru yaitu India dan Indonesia. Jadi selama riset ini, jadi sebenarnya aku kan di Surabaya nih, anak Surabaya.
ke Jakarta ini sebenarnya untuk keperluan ngambil data ke beberapa federasi. Namun disebutin nggak federasinya? Sebutin aja. Ya kalau boleh dari generasinya boleh, mah gue seneng-seneng aja. Jadi yang sekarang sedang masuk menarik ini risetnya. Di National Sports Governance Observer ini yang masuk sebagai research partisipan ada 9. Karena keterbatasan waktu dan resource itu, jadi KONI sebagai payung organisasi olahraga Indonesia itu kan KONI. National Olympic Committee KOI. Terus untuk federasi olahraganya itu PSSI, PASI, PBSI, renang, PRSI, handball, Perbasi, sama itulah dan lain-lain. Sama PLT sama lawn tennis. Jadi concern utamanya ini apa nih? Jadi dalam Sport Governance Observer ini pernah dengar good governance, good corporate governance nggak? Jadi kan mereka tuh kayak ngelihat bagaimana proses transparansi dalam korporasi itu, proses demokratis, pemilihan ketumnya kayak gimana nih, pemilihan pengurus harian utamanya gimana nih, terus tanggung jawab sosial, apakah ada policy anti match fixing atau apakah ada policy gender equality. Terus aspek keempatnya adalah akuntabilitas, apakah ada kontrol keuangan dalam organisasi tersebut. Nah, ini diadopsi ke cabang-cabang olahraga ke yang barusan aku tadi sebutin. Jadi memang mulai, Pak, di ADART kok nggak ada aturan gender equality. Nanti akan ditanyakan seperti itu. Kenapa selama ini? Apakah memang ADART ini turunan dari statuta internasionalnya gitu? Kenapa kok nggak diikutin? Pertanyaannya seperti itu nanti. Oh, gitu. Terima kasih, semoga kegiatan tadi udah lancar apa segala macam dan didukung oleh tadi federasi-federasi. Insya Allah federasinya kok kayaknya seneng-seneng aja. Kemarin sempat ada yang ngegas sih kayak ngapain? Mau tahu rahasianya kita? Enggak, Pak. Ya udah gitu dulu ya. Ya udah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kalian bisa follow sosial media kami di @footballyearid atau bisa juga di Dex, lu apa Dex? Apa Dex Gleniza? Dex Gleniza atau di @mildandaru atau juga di bintang tamu kali ini yang sangat luar biasa ada di @rere apa tadi? Double R triple E R E. Iya, ini Renata Putri. Muncul. Yang dan kalau mau diskusi lanjut apa segala macam untuk menghubungi ke Ganesha juga boleh. Iya. Ganes Sport Foundation gitu. Consulting. Kalau ini yang tentang riset ini kita Ganes Sport Consulting. Yes. Gitu. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Rere udah di Footballier. Dadah semuanya. Bye. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.